Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arisanti Sekarsari dan teman saya Mawadah Diapopita dari Peminatan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya akan melakukan praktikum mengenai regresi linear ganda model faktor risiko. Adapun yang akan kami jelaskan, yang pertama itu ada konsep analisis regresi linear ganda, yang kedua ada konsep model faktor risiko, yang ketiga ada tahapan pemodelan, yang keempat ada praktikum regresi linear ganda model faktor risiko menggunakan aplikasi SPSS, dan yang kelima itu ada penyajian data. Yang pertama ada analisis regresi ganda. Analisis regresi linear ganda merupakan analisis hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Untuk variabel dependennya itu harus numerik, sedangkan variabel dependen boleh seluruhnya numerik dan boleh juga numerik dan kategorik dengan perbandingan 70% numerik dan 30% kategorik. Berikut persamaan regresi linear ganda, yaitu Y sama dengan A ditambah B1x1 ditambah B2x2 dan seterusnya sehingga Bnxn, di mana Y merupakan variabel tak bebas, A merupakan konstanta, B1, B2, dan seterusnya merupakan nilai koefisien regresi, dan X1, X2, dan seterusnya merupakan variabel bebas. Untuk konsep model faktor risiko, yaitu pemodelan dengan model faktor risiko bertujuan untuk mengestimasi secara valid hubungan satu variabel dependen utama dengan variabel dependen, sekaligus mengontrol beberapa variabel independen lainnya atau variabel confounding. Baiklah, selanjutnya itu ada tahap pemodelan. Yang pertama ada uji interaksi, yang kedua ada full model, yang ketiga ada uji confounding, yang keempat ada uji asumsi, dan yang terakhir final model. Full model merupakan pemodelan lengkap mencakup variabel independen utama dan semua variabel kandidat confounding. Untuk uji interaksinya yaitu memeriksa kemungkinan interaksi antara variabel dependen dan harus berdasarkan substansi. Yang ketiga itu ada uji confounding, penilaian confounding dengan cara mengeluarkan variabel independen confounding satu persatu dimulai dari variabel yang memiliki signifikan terbesar, dan juga kita menghitung perubahan koefisien ketika variabelnya itu dikeluarkan. Jika perubahan koefisien itu lebih dari 10%, maka variabel tetap di dalam model dan diduga sebagai variabel confounding. Dan untuk uji asumsi, yang pertama itu ada asumsi eksistensi. Jadi asumsi eksistensi ini berkaitan dengan teknik pengambilan sampel. Untuk memenuhi asumsi ini, sampel yang diambil harus dilakukan secara random. Cara mengetahui asumsi eksistensi dengan cara melakukan analisis deskriptif variabel residual dari model. Bila residual menunjukkan adanya min mendekati nilai 0 dan ada sebaran varian atau standar deviasi, maka asumsi eksistensi terpenuhi. Yang kedua itu ada asumsi independensi. Suatu keadaan di mana masing-masing nilai Y bebas satu sama lain. Jadi nilai dari tiap-tiap individu saling berdiri sendiri. Untuk mengetahui asumsi ini dilakukan dengan cara mengeluarkan uji Durbin-Watson, dan bila ada nilai Durbinnya itu -2 sampai dengan +2, berarti asumsi independensi terpenuhi. Yang ketiga itu ada asumsi linearitas. Untuk mengetahui asumsi linearitas dapat diketahui dari uji ANOVA. Bila hasilnya signifikan atau p-value lebih kecil dari alpha, maka model berbentuk linear. Yang keempat ada asumsi homoscedasty. Untuk mengetahui asumsi ini, yaitu bila titik tebaran tidak berpola tertentu dan menyebar merata di sekitar garis titik 0, maka dapat disebut varian homogen pada setiap nilai X. Dengan demikian, asumsi homoscedasitas terpenuhi. Yang kelima itu ada asumsi normalitas. Bila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
maka model regresi memenuhi asumsi model. Dan yang terakhir itu ada asumsi diagnostik multi-collinearity. Untuk mendeteksi collinearity dapat diketahui dari nilai VIF atau VIF atau variance inflation factor. Bila ada nilai VIF lebih dari 10, maka mengindikasikan telah terjadi collinearity. Dan yang terakhir itu ada final model. Model yang membuat variabel-variabel penting yaitu signifikan, confounding, dan interaksi. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lama tidur dengan tekanan darah mahasiswa FKM Unsri dengan variabel confounding, yaitu berat badan dan jumlah konsumsi kalori. Bagaimana kesimpulannya dengan menggunakan alfa 5%. Selanjutnya, langkah-langkah uji regresi linear ganda model faktor risiko akan dijelaskan oleh teman saya Mawadah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis regresi linear berganda permodelan faktor resiko dengan menggunakan aplikasi SPSS. Setelah data dimasukkan, langkah awal adalah menguji interaksi. Menguji interaksi antara variabel independen utama dengan variabel independen lain. Sebelumnya, kita harus membuat terlebih dahulu variabel baru dengan menggunakan perintah compute di menu transform. Caranya, klik transform, compute variabel, lalu kita masukkan namanya, misalnya interaksi 1. Kita masukkan variabel independen utama yaitu lama tidur, lalu kita kalikan dengan variabel independen lain berat badan. Lalu klik OK. Lalu kita masukkan interaksi yang kedua, yaitu lama tidur dengan konsumsi kalori. Klik OK. Maka variabel interaksi telah terbuat. Lalu kita beri label pada variabel interaksi 1 dan 2, yaitu interaksi 1 lama tidur dengan berat badan, interaksi 2 lama tidur dengan konsumsi kalori. Lalu kita ujikan interaksinya dengan cara klik analyze, regression, linear. Kita masukkan tekanan darah, variabel tekanan darah ke kotak dependen, lalu variabel independen utama yaitu lama tidur, diikuti dengan variabel independen lain atau kandidat confounding, lalu variabel interaksi. Klik OK. Lihat pada output koefisien. Variabel dikatakan berinteraksi jika p-value-nya kurang dari nilai alfa. Seleksinya dengan mengeluarkan secara bertahap variabel interaksi yang tidak signifikan atau lebih dari alfa. Dari output ini, variabel yang paling tidak signifikan adalah variabel interaksi kedua, yaitu lama tidur dengan konsumsi kalori. Maka variabel interaksi kedua kita keluarkan dari permodelan. Analyze, regression, linear. Kita keluarkan interaksi kedua. Klik OK. Lihat lagi pada outputnya, masih terdapat variabel interaksi yang memiliki nilai p-value lebih dari nilai alfa. Maka, variabel interaksi pertama ini juga harus kita keluarkan. Analyze, regression, linear. Keluarkan interaksi pertama. Klik OK. Setelah kedua variabel interaksi dikeluarkan secara bertahap, dan tidak ada variabel interaksi yang memiliki nilai signifikan,
maka kesimpulannya tidak terdapat variabel interaksi pada permodelan ini. Nah, output inilah yang akan menjadi full model analisis regresi kita. Pada output model summary, dapat dilihat nilai R² adalah 0,436, yang artinya dari variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen atau variabel tekanan darah sebesar 43,6%. Pada kolom ANOVA, terlihat bahwa nilai signifikannya atau p-value-nya adalah 0,002. Nilai ini lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,005, maka keputusannya adalah menolak H0. Yang artinya, secara keseluruhan garis regresi sudah signifikan. Lalu pada kotak koefisien. Pada output koefisien, kita dapat melihat signifikansi dari tiap masing-masing variabel independen. Terlihat bahwa variabel kalori mempunyai nilai p-value yang lebih dari alfa yaitu 0,811, maka variabel kalori ini harus kita keluarkan dari permodelan. Hal ini juga sekaligus dilakukan untuk menguji keberadaan confounding. Caranya, analyze, regression, linear, kita keluarkan kalori, lalu kita klik OK. Lihat pada output koefisien, lalu lihat perubahan koefisien variabel independen utama dan hitung perubahannya. Jika perubahan koefisien lebih dari 10%, maka variabel kalori harus kita masukkan kembali. Jika perubahannya tidak lebih dari 10% atau kurang dari 10%, maka variabel kalori tetap dikeluarkan. Nah, di sini koefisien full modelnya adalah 2,292, sedangkan radius modelnya adalah 2,261. Kita hitung perubahannya dengan cara radius model 2,261 dikurang dengan full model 2,292, lalu dibagi dengan full model 2,292 dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 1,35. Karena perubahan koefisien lama tidur tidak lebih dari 10%, maka variabel kalori benar-benar dikeluarkan dari permodelan. Lalu kita coba keluarkan variabel independen lain, yaitu variabel berat badan. Apakah variabel berat badan ini merupakan variabel confounding atau bukan confounding? Caranya sama, yaitu klik analyze, regression, linear, kita keluarkan berat badan, lalu klik OK. Hitung lagi perubahan koefisien variabel independen utama, yaitu variabel lama tidur. Radius model 3,497 dikurang dengan full model 2,292 dibagi dengan full model 2,292 lalu dikali 100. Perubahan koefisien variabel independen utama adalah 52% atau lebih dari 10%. Maka variabel berat badan merupakan variabel confounding dan harus kita masukkan lagi ke permodelan. Analyze, regression, linear, masukkan lagi variabel berat badan, lalu klik OK. Dan ini adalah model akhir kita. Setelah mendapatkan full model, langkah selanjutnya adalah menguji asumsi.
Terdapat 5 asumsi yang harus terpenuhi dalam melakukan analisis regresi linier. Caranya, klik Analyze, Regression, Linear. Variabel yang dimasukkan adalah variabel sesuai model akhir tadi. Lalu klik Statistik, kita checklist confidence interval. Pastikan CI-nya 95% sesuai dengan alfa kita, covariate mix, lalu collinearity diagnosis, dan Durbin-Waston. Klik Continue. Lalu, klik Plot, masukkan spreadsheet ke kotak Y, dan Z-spread ke kotak X. Lalu checklist histogram dan normal probability plot. Continue. Lalu OK. Setelah output keluar, lakukan analisis dari uji asumsi satu persatu. Yang pertama adalah asumsi independensi. Asumsi independensi dapat diuji melalui nilai Durbin-Waston. Bila nilai Durbin berada di rentang -2 hingga +2, berarti asumsi independensi terpenuhi. Sebaliknya, jika kurang dari -2 atau lebih dari +2, maka uji asumsi independensi tidak terpenuhi. Di sini nilai Durbin adalah 0,994. Artinya berada di rentang -2 sampai dengan +2. Berarti uji asumsi independensi terpenuhi. Selanjutnya adalah asumsi linearitas. Untuk mengetahui asumsi linearitas dapat diketahui dari uji ANOVA. Bila hasilnya signifikan atau p-value-nya kurang dari nilai alfa, maka model berbentuk linier. Sebaliknya, jika hasilnya p-value lebih dari nilai alfa, maka uji asumsi linearitas tidak terpenuhi. Dari output ini, p-value-nya adalah 0,00 atau kurang dari nilai alfa. Berarti, asumsi linearitas terpenuhi. Yang ketiga adalah asumsi eksistensi. Cara mengetahui asumsi eksistensi dengan cara melakukan analisis deskriptif variabel residual dari model. Kita dapat melihatnya di output residual statistik. Bila residual menunjukkan adanya min mendekati 0, maka uji asumsi eksistensi terpenuhi. Nah, di sini angka residual pada min adalah 0,00 dengan standar deviasinya adalah 11,964. Dengan demikian, asumsi eksistensi pada regresi linear ini juga terpenuhi. Asumsi yang keempat, asumsi normalitas. Asumsi normalitas dapat diketahui dari grafik histogram atau normal PP plot. Bila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa uji asumsi normalitas terpenuhi. Pada grafik histogram dan grafik PP plot, dapat dilihat bahwa bentuk distribusinya normal. Maka uji asumsi normalitas pada regresi linear ini juga terpenuhi. Asumsi yang kelima adalah asumsi homoskedasity. Asumsi homoskedasity dapat dilihat pada grafik scatter plot. Bila titik tebaran tidak berpola tertentu dan menyebar merata di sekitar garis 0, maka dapat disebut varian homogen atau memenuhi asumsi homoskedasity. Sebaliknya, bila mengelompok pada titik tertentu, maka diduga variannya heterogen.
Pada grafik scatter plot ini, titik tebaran tidak berpola dan menyebar merata di sekitar garis titik nol. Dengan demikian, asumsi homoskedasiti pada regresi linear ini terpenuhi. Kelima, asumsi terpenuhi. Maka dapat dilanjutkan ke penyajian dan interpretasi data. Penyajian data dengan tabel terbuka dan diagram. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah model regresi yang diperoleh menjelaskan 43,5% variasi dependen tekanan darah mahasiswa. Terdapat pengaruh lama tidur dengan tekanan darah mahasiswa setelah dikontrol dengan variabel berat badan mahasiswa. Setiap penurunan 1 jam lama tidur, maka tekanan darah akan naik 2 kali lebih tinggi setelah dikontrol dengan variabel berat badan. Pada populasi umum, 95% peneliti percaya adanya pengaruh lama tidur dengan tekanan darah mahasiswa setelah dikontrol dengan variabel berat badan mahasiswa dalam rentang minus 4,395 sampai dengan minus 0,127. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.